Alin Katarino Bajrami Kasar Gawatengat Kak Ibadah. Perkenalkan, nama saya Francis Bara. Kenalkan, nama saya Denius. Kenalkan, nama saya Jaka. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas materi tentang konflik olahraga. Nah, apa sih itu konflik olahraga? Konflik olahraga secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang artinya bersama dan tiger yang artinya berbenturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Nah, dari pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa konflik olahraga adalah pertentangan atau pertikaian yang terjadi di dalam dunia olahraga karena adanya perbedaan-perbedaan atau adanya kepentingan tertentu. Kemudian, bagaimana sih penyelesaian konflik? Penyelesaian konflik. Pertama, metode avoiding, menghindari konflik. Kedua, metode compromising, mencari solusi yang hanya memuaskan sebagian kepentingan. Ketiga, metode collaborating, mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Keempat, metode accommodating, mengorbankan kepentingan pribadi untuk memenuhi kepentingan dan keinginan orang lain. Kelima, metode competing, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang. Oke, saya akan menjelaskan apa itu kelima metode tadi. Nah, ini merupakan 5 metode penyelesaian konflik yang dibuat oleh Thomas Tillman Model. Yang pertama yaitu metode avoiding atau menghindari konflik. Nah, menghindari konflik di sini artinya adalah jika ada konflik yang dianggap tidak terlalu penting, ada baiknya untuk kita menghindari konflik agar konflik itu tidak berkepanjangan. Metode ini sangat efektif jika dilakukan di masalah-masalah tertentu yang dianggap remeh lah. Tapi untuk masalah yang lebih besar, metode ini tidak disarankan. Yang kedua, metode compromising, yaitu mencari solusi yang hanya memuaskan sebagian kepentingan. Nah, metode ini biasa untuk menyelesaikan konflik yang dianggap harus diselesaikan, namun untuk solusinya tidak bisa ditemukan. Saya ulang. Yang kedua, metode compromising, yaitu mencari solusi yang hanya memuaskan sebagian kepentingan. Nah, metode ini dilakukan untuk masalah-masalah yang dianggap harus diselesaikan, namun hanya memuaskan sebagian kepentingan saja. Yang ketiga yaitu metode kolaborasi, yaitu mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Nah, metode ini biasa dilakukan untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah dari kedua pihak. Dan solusi ini biasa diambil berdasarkan keputusan bersama. Yang keempat, metode akomodasi, yaitu mengorbankan kepentingan pribadi untuk memenuhi kepentingan dan keinginan orang lain. Nah, metode ini digunakan untuk seseorang yang merasa bahwa lebih baik mengorbankan kepentingan pribadinya agar masalah ini dapat diselesaikan. Meskipun kadang metode ini dianggap terlalu hanya memenuhi kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu metode kompetisi, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Nah, metode ini cenderung egois karena mengutamakan kepentingan pribadinya dan kadang cenderung merugikan orang lain. Nah, itu penjelasan kelima metode penyelesaian konflik tadi. 3 titik komunikasi. Yang pertama, agresif, pasif, dan
agresif. Agresif adalah gaya komunikasi saat individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Tujuan komunikasi agresif untuk mendominasi dan merasa menang, serta membuat orang lain merasa kehilangan. Kemenangan tersebut didapat melalui cara-cara yang negatif, terkadang memalukan, merendahkan bahkan meremehkan orang lain, sehingga komunikasi menjadi lemah atau kurang mampu berekspresi hingga mempertahankan kebutuhan dan hak mereka. Yang kedua, komunikasi pasif. Komunikasi pasif adalah gaya komunikasi saat individu lebih banyak mendengarkan orang lain yang mengekspresikan pendapat atau perasaannya dibandingkan dirinya. Tujuan komunikasi pasif adalah untuk menghindari konflik dan konfrontasi serta mencari rasa aman. Individu yang pasif biasanya memiliki harga diri yang relatif rendah dan kurang dapat berkomunikasi dengan efektif untuk mengenai kebutuhannya sendiri. Individu pasif cenderung lebih mempercayai orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, komunikasi asertif. Secara umum, asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain pada bermaksud menyerang orang lain. Oke, saya lanjutkan ke Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tipe komunikasi tadi dan biasa dilakukan oleh siapa saja. Nah, yang pertama komunikasi agresif. Komunikasi agresif ini memiliki tingkah yang kadang ingin menang sendiri, kemudian sering menghakimi dan sering memotong dan mendominasi atau ingin selalu menang. Biasa tipe komunikasi agresif ini dilakukan oleh kepribadian yang dominan atau atasan kepada bawahan. Yang kedua, komunikasi pasif. Komunikasi pasif ini memiliki ciri terlalu banyak diam, tidak percaya diri, kemudian sulit berekspresi. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh kepribadian yang cenderung pendiam dan dilakukan oleh bawahan pada atasan. Akibatnya orang lain akan sulit memperoleh input atau pemasukan berharga dari orang yang pasif. Dan yang terakhir yaitu komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini biasa dilakukan oleh orang yang percaya diri, ingin jika menghadapi masalah dia ingin melakukan win-win solution atau saya menang dan kamu menang. Artinya semua masalah dapat diselesaikan secara adil. Yang ketiga adalah proaktif dan ekspresif. Artinya orang ini selalu aktif di dalam diskusi dan selalu mengekspresikan apa pendapatnya. Nah, kesimpulan dari presentasi kami hari ini bahwa konflik olahraga itu adalah ketentangan atau pertikaian yang terjadi di dalam dunia olahraga karena adanya perbedaan-perbedaan atau adanya kepentingan tertentu. Terdapat 5 metode untuk penyelesaian konflik. Yang pertama itu metode avoiding atau menghindari konflik. Yang kedua metode compressing, yaitu mencari solusi yang hanya memuaskan sebagian kepentingan. Yang ketiga metode kolaborasi, yaitu mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Dan yang keempat adalah metode akomodasi, yaitu mengorbankan kepentingan pribadi untuk memenuhi kepentingan dan keinginan orang lain. Dan yang terakhir yaitu metode competition, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Nah, dari kelima metode ini yang paling efektif digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu metode kolaborasi, yaitu mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Dan terdapat juga komunikasi dalam
menghadapi konflik. Yang pertama agresif, pasif, dan asertif. Dari kedua komunikasi ini, komunikasi paling ideal untuk agar tidak terjadi konflik yaitu komunikasi asertif, di mana kemampuan seseorang untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan pada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang orang lain. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Salam olahraga. Jaya!